Ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak ibu saudara, Yusuf lagi enak-enaknya membangun karirnya. Sudah cocok dengan kinerja, cara kerja, sistemnya orang Mesir, Potifar. Dia sedang menaiki puncak karir di rumahnya Potifar. Dan dia sudah berada di puncak karir di rumah Potifar. Belum puncak yang Tuhan mau dia bawa ke sana. Ada godaan, ada tantangan, ada cobaan. Yang tidak disangka-sangka. Yaitu istri Potifar dengan birahi. Dengan nafsu ingin tidur dengan Yusuf. Bapak ibu saudara, kadangkala tantangan masalah itu bisa datang dari arah yang berlawanan atau yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kalau pekerjaan tantangannya mungkin ada orang korupsi, ada orang nipu kita gak baik ngatur manajemen keuangan, kita one prestasi mungkin. Jadi kadang-kadang seputar itu soal pekerjaan. Siapa sangka Yusuf ketika bekerja dengan baik, godaannya justru dari arah yang lain. Godaannya justru godaan secara seksual. Tapi Yusuf punya prinsip. Bapak ibu saudara, hati-hati juga berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus bahkan mengingatkan kita untuk berdoa senantiasa. Karena daging lemah. Kadang-kadang serangan dari mana saja, dari area manapun. Yang kita anggap gak ada hubungannya dengan keuangan. Yang gak ada hubungan dengan pekerjaan. Tiba-tiba ada arah saja. Musuh atau cobaan itu datang saja. Tapi kita perhatikan Yusuf tetap menang. Meskipun cobaan itu datang tiba-tiba. Dan sejak saat itu berhari-hari, setiap hari bahkan istri Potifar menggoda dia. Tapi tak disangka, tak diduga tantangan itu datang dari arah lain. Tapi Yusuf kenapa menang? Dicatat di dalam ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata. Jadi dia punya prinsip. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari engkau. Sebab engkau istrinya. Kenapa Yusuf bisa menang? Yang pertama, karena dia mengerti batasan. Semua miliknya memang diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola. Kecuali istrinya. Orang seringkali gak suka dengan pagar. Seringkali gak suka dengan rambu-rambu. Seringkali gak suka dengan batasan. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, justru hidup yang tanpa batasan, yang tanpa pagar mengerikan. Bahkan tubuh kita didesain, ketika ada panas yang terlalu berlebihan, kita langsung menarik tangan kita, bukan? Ada debu yang kecil, masuk ke mata kita, langsung mata kita berkedip, bahkan mengeluarkan air mata. Dan kita akan nutup mata kita. Bukankah batasan-batasan tubuh kita pun juga baik? Tuhan desain demikian. Dalam perjalanan hidup kita pun. Pagar batasan membuat kita justru tidak hancur. Kenapa Yusuf menang meskipun diserang tiba-tiba dari arah yang lain? Dia bergumul soal pekerjaan kok. Dia dibuang sama saudara-saudaranya kok. Tiba-tiba cobaan godaan seksual muncul. Tapi dia tetap bisa menang karena tahu batasan. Yang kedua, dia berkata di dalam ayat yang ke-9b, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang kedua, dia takut akan Allah. Dia gak aji mumpung. Mumpung istrinya mau, dia yang ngajak. Dan mumpung gak ada orang, akhirnya dia jatuh. Mumpung kita punya kekuasaan, lagi punya posisi, akhirnya kita mengabuse atau menyalahgunakan. Yusuf tidak berbuat demikian. Dia tetap takut akan Tuhan. Itulah yang menjaga hidupnya. Meskipun diserang dari arah yang berlawanan. Meskipun diserang dari arah yang tak disangka, tak diduga.
dia tetap dapat dipercaya secara integritas, secara karakter. Dan dia tetap takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan walaupun dari hari ke hari ayat 10 perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia dari hari ke hari. Saya jadi teringat Alkitab Perjanjian Baru mengingatkan kita dalam kitab Petrus. Berdoa dan berjaga-jagalah. Iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa yang dapat ditelannya. Iblis berkeliling, dia menunggu saat kita lemah. Sehingga dia ingin menerkam kita di saat kita lemah. Ingat juga peristiwa Yesus ketika dicobai iblis 3 kali selesai Yesus berdoa berpuasa 40 hari 40 malam. Dicobai dengan 3 hal, mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari atas bait Allah dan disuruh menyembah iblis. Tuhan berkata ada tertulis, dan ada tertulis. Dikatakan dalam salah satu kitab Injil sejak hari itu. Iblis selalu mundur, tapi sejak hari itu iblis terus mencari waktu untuk tetap menjatuhkan Yesus. Itulah pekerjaan iblis. Dan demikian juga istri Potifar. Dari ke hari mencoba membujuk Yusuf. Tapi Yusuf tetap pada pendiriannya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani. Supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya. Ditinggalkannya lah bajunya padaku lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Yusuf lari keluar. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita lari dari masalah adalah sebuah sikap pecundang, loser. Kalau lari dari masalah sih jangan, justru masalah harus kita selesaikan. Lari menjauh dari dosa harus. Jadi kita harus bijaksana. Harus tahu kapan kita lari, kapan kita menyelesaikan. Lari dari masalah sih jangan. Setiap masalah minta hikmat Tuhan. Masalah jangan dibesarkan, jangan dikecilkan. Sesuai dengan size-nya minta hikmat Tuhan diselesaikan dengan bijaksana. Tapi kalau dosa, jangan coba-coba. Lari menjauh dari dosa. Lari kemana? Lari kepada kebenaran firman Tuhan. Lari kepada kehendak Tuhan. Lari kepada komunitas yang benar. Kadang-kadang kita berpikir lari menjauh. Sikap seorang pecundang atau loser. Tapi seringkali itulah jurus yang terbaik. Tetapi kadangkala setelah lari menjauh justru akibatnya kita difitnah. Akibatnya Yusuf difitnah. Ternyata memang tidak mudah di dalam perjalanan kehidupan. Sudah melakukan yang terbaik. Sudah mencoba melakukan apa yang memang ditugaskan dengan penuh tanggung jawab. Tidak mau tergoda untuk jatuh di dalam dosa. Tapi justru akhirnya tetap disakiti, tetap dihianati. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam hal itu pun Yusuf tetap menjadi orang yang dapat dipercaya. Dia bukan hanya dapat dipercaya secara karakter, keterampilan, keahliannya. Tetapi secara karakter integritasnya. Didapati ia tetap dapat dipercaya. Mau dia disakiti saudara-saudaranya, mau dia dibuang. Mau dia sudah meniti karir difitnah oleh istri Potifar, dia tetap dapat dipercaya. Kualitas inilah yang muncul, membuat dia mengalami kemenangan yang datang daripada Tuhan. Apa yang terjadi ayat 17? Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Kita tahu ini bohong, fitnah. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditanggalkannya bajunya padaku lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Ayat 20 ayat yang terakhir, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana.
Di tengah-tengah ketidakjelasan suasana informasi yang diterima oleh Potifar, sang pejabat itu, kepala pengawal itu, tetap loh ada interferensi Tuhan. Harusnya Potifar punya kuasa langsung membunuh Yusuf waktu itu, karena Yusuf adalah budak, orang Ibrani, bukan orang Mesir. Haknya beda. Tapi aneh, Potifar justru berbuat sesuatu yang menyelamatkan Yusuf. Meskipun dia marah, dikatakan ayat 19, dan menjebloskan Yusuf dalam penjara. Tapi justru penjara itu kalau kita lihat justru menyelamatkan Yusuf. Karena Potifar bisa saja langsung membunuhnya. Entah karena Potifar merasa Yusuf sudah berjasa selama sekian tahun bekerja di rumahnya. Rumahnya dan seisi ladangnya jadi berhasil. Entah karena Potifar merasakan jasa-jasanya Yusuf. Atau mungkin Potifar juga ingin menyelamatkan Yusuf. Mungkin dia rada gak percaya juga dengan istrinya. Mungkin saja meskipun tidak dicatat. Tapi kita bisa belajar. Justru ketika Yusuf masuk dalam penjara, dia diselamatkan, tanda petik. Dan di penjara itulah dia bisa ketemu dengan pejabat-pejabat yang lain, tahanan-tahanan raja. Dan disitulah babak berikutnya Yusuf mengembangkan hidupnya.